Pemirsa, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan permasalahan sengketa di perbatasan, salah satunya perairan Ambalat. Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyebut akan ada pengelolaan secara bersama apabila ditemukan adanya peluang ekonomi di Laut Ambalat. Presiden Prabowo, kita tidak perlu perang lawan Malaysia, tapi kita perkuat senjata tempur biar mereka ketakutan. Jakarta, 19 Agustus 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan visinya mengenai pertahanan nasional dalam sebuah pidato tegas di Istana Negara. Dengan nada lantang yang memantulkan karakter seorang prajurit sekaligus negarawan, Prabowo menyampaikan pesan penting. Indonesia tidak perlu berperang dengan Malaysia atau negara manapun. Namun TNI harus dipersenjatai dengan kekuatan tempur yang menakutkan, sehingga tak ada satupun yang berani meremehkan bangsa ini. Pidato yang berlangsung lebih dari 1 jam itu mendapat perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Media nasional ramai memberitakan, sementara media internasional menyoroti langkah Prabowo yang semakin jelas membangun Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Latar belakang, ketegangan di Ambalat. Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait sengketa wilayah Laut Ambalat yang kaya akan minyak dan gas. Insiden kapal patroli kedua negara yang saling berhadapan beberapa pekan lalu sempat menimbulkan kekhawatiran publik. Namun alih-alih memanaskan suasana, Prabowo memilih jalur diplomasi yang disertai strategi deterrence atau penangkalan. Kita bangsa besar, tidak boleh terpancing untuk berperang. Tapi jangan salah, kalau ada yang mencoba mengganggu kedaulatan kita, mereka akan berhadapan dengan TNI yang kuat, TNI yang persenjataannya modern, TNI yang membuat mereka gentar, ucap Prabowo dengan nada tegas. Filosofi pertahanan Prabowo. Sebagai mantan jenderal, Prabowo memahami betul arti peperangan. Ia berulang kali menekankan bahwa perang bukan pilihan utama, karena membawa penderitaan bagi rakyat. Namun baginya, kekuatan militer adalah bahasa universal yang dipahami semua negara. Dalam pidatonya, ia mengutip filosofi klasik Sun Tzu. Seni perang yang tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa bertempur. Kita tidak perlu perang, justru dengan memperkuat persenjataan, kita membuat musuh berpikir 1000 kali sebelum melawan kita. Itulah strategi terbaik, ujarnya. Modernisasi alutsista besar-besaran. Di era kepemimpinan Prabowo, Indonesia memang melakukan modernisasi alutsista secara besar-besaran. Ia menyadari bahwa selama bertahun-tahun sebagian besar persenjataan TNI ketinggalan zaman. Karena itu, pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk menghidupkan kembali kekuatan militer Nusantara. Beberapa langkah strategis yang sudah dilakukan antara lain: pengadaan jet tempur generasi kelima dari mitra strategis di Eropa dan Asia, produksi drone tempur buatan Indonesia dengan kemampuan serangan presisi, penguatan armada kapal selam melalui kerjasama PT PAL dengan negara maju, pembangunan rudal jarak menengah hasil riset bersama LAPAN dan BPPT, pembelian radar pertahanan udara canggih untuk melindungi seluruh wilayah RI. Semua langkah ini dirancang agar Indonesia tidak hanya memiliki tentara besar, tapi juga memiliki kekuatan tempur yang disegani dunia. Pesan keras ke Malaysia. Walau tidak menyebut Malaysia secara langsung, banyak pihak meyakini pidato Prabowo diarahkan ke negara jiran itu. Hubungan kedua negara yang kadang panas karena masalah perbatasan dan tenaga kerja kerap membuat rakyat resah. Namun Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mencari musuh. Saya tidak ingin ada darah tertumpah antara kita dengan saudara-saudara di Malaysia. Mereka tetangga kita, mereka bangsa serumpun. Tetapi saya juga ingin mereka sadar, jangan macam-macam dengan Indonesia. Kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kedaulatan. Tegasnya ini sontak menuai sorak-sorai tepuk tangan dari hadirin yang memenuhi ruangan. Reaksi di dalam negeri. Pidato Prabowo langsung menjadi headline di berbagai media nasional. Banyak pihak menilai pernyataan itu menunjukkan kebijakan tegas tapi bijak. Ketua DPR RI Hendra Wijaya menyebut langkah Prabowo sebagai strategi tepat. Beliau tahu benar arti perang. Kita tidak perlu memancing konflik, tapi memperkuat senjata adalah langkah realistis untuk menjaga NKRI. Dengan begitu, siapapun akan berpikir 2 kali.
Di media sosial, warganet membanjiri lini masa dengan tagar Indonesia Kuat dan Prabowo Strategis. Ribuan komentar mendukung penuh langkah pemerintah memperkuat TNI tanpa harus memulai perang. Presiden Prabowo, kita tidak perlu perang lawan Malaysia, tapi kita perkuat senjata tempur biar mereka ketakutan. Jakarta, 19 Agustus 2025. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menegaskan visinya mengenai pertahanan nasional dalam sebuah pidato tegas di Istana Negara. Dengan nada lantang yang memantulkan karakter seorang prajurit sekaligus negarawan, Prabowo menyampaikan pesan penting. Indonesia tidak perlu berperang dengan Malaysia atau negara manapun. Namun TNI harus dipersenjatai dengan kekuatan tempur yang menakutkan, sehingga tak ada satupun yang berani meremehkan bangsa ini. Pidato yang berlangsung lebih dari 1 jam itu mendapat perhatian luas, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Media nasional ramai memberitakan, sementara media internasional menyoroti langkah Prabowo yang semakin jelas membangun Indonesia sebagai kekuatan militer terbesar di Asia Tenggara. Latar belakang, ketegangan di Ambalat. Pernyataan Prabowo muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Indonesia dan Malaysia, terutama terkait sengketa wilayah Laut Ambalat yang kaya akan minyak dan gas. Insiden kapal patroli kedua negara yang saling berhadapan beberapa pekan lalu sempat menimbulkan kekhawatiran publik. Namun alih-alih memanaskan suasana, Prabowo memilih jalur diplomasi yang disertai strategi deterrence atau penangkalan. Kita bangsa besar, tidak boleh terpancing untuk berperang. Tapi jangan salah, kalau ada yang mencoba mengganggu kedaulatan kita, mereka akan berhadapan dengan TNI yang kuat, TNI yang persenjataannya modern, TNI yang membuat mereka gentar, ucap Prabowo dengan nada tegas. Filosofi pertahanan Prabowo. Sebagai mantan jenderal, Prabowo memahami betul arti peperangan. Ia berulang kali menekankan bahwa perang bukan pilihan utama, karena membawa penderitaan bagi rakyat. Namun baginya, kekuatan militer adalah bahasa universal yang dipahami semua negara. Dalam pidatonya, ia mengutip filosofi klasik Sun Tzu.